Langit sore berwarna jingga ketika Pak Wirya memarkir mobil pick-up tuanya di depan sebuah rumah kayu sederhana di lereng Merapi. Di sebelahnya, Bu Nisa duduk sambil memeluk kardus kecil berisi panci, sendok, dan toples-toples plastik. Mereka berdua baru saja menempuh perjalanan hampir 2 jam dari Sleman menuju dusun terpencil bernama Gondomono. Dusun ini tidak tercantum di Google Maps. Bahkan di peta desa, nama itu hanya muncul sebagai catatan kaki. Tapi menurut Pak Resno, tetangga lama mereka, Gondomono dulunya adalah tempat yang hidup. Dulu banyak orang berjualan di sini. Lalu longsor terjadi. Jalan terputus. Penduduk pindah satu persatu. Tapi sekarang, katanya, jalur wisata akan dibuka melewati bagian atas dusun. Dan jika cepat, mereka bisa menjadi yang pertama membuka warung di sana. Pak Wirya hanya mengangguk waktu itu. Ia sudah lelah jadi buruh proyek yang pindah-pindah. Bu Nisa juga tak ingin tinggal di kontrakan kecil di pojokan Ring Road Utara lagi. Mereka ingin rumah sendiri, tenang, dan usaha kecil yang bisa mereka kelola berdua. Rumah yang mereka sewa di Gondomono berdinding kayu jati tua. Lantainya masih tanah, tapi bersih. Di depannya ada pekarangan kecil, ditumbuhi semak dan pohon randu. Udara di sini dingin, meski matahari masih tinggi. Jalanan hanya bisa dilewati motor dan mobil kecil, tanpa aspal. Hanya tanah padat berkerikil, mengular di antara kebun bambu. Hari itu, mereka mulai menata peralatan. Meja panjang ditaruh di teras. 2 tikar digelar untuk lesehan. Kompor dipasang. Etalase kaca dibersihkan. Menu yang akan mereka jual sederhana saja. Nasi rames, mie rebus, gorengan dan kopi. Bu Nisa tersenyum kecil saat meracik bumbu sambal. Ini kali pertama sejak lama ia merasa tenang. Tak terdengar suara knalpot. Tak ada teriakan tetangga. Hanya bunyi angin menyapu pohon-pohon tinggi di sekitar. Tapi dari awal, ada sesuatu yang terasa tidak pas. Rumah-rumah di sekitar mereka berdiri rapi. Tirai jendela tampak bersih. Ada beberapa pot bunga di depan salah satu rumah. Bahkan ada bekas sapu di teras rumah sebelah. Tapi tak ada satu orang pun yang tampak. Tak ada suara anak kecil. Tak ada ayam berkotek. Tak ada radio menyala. Seolah rumah-rumah itu dirawat, tapi tidak ditinggali siapapun. Sore makin merambat ke malam. Suara jangkrik mulai terdengar. Bu Nisa menyalakan kompor dan merebus air. Saat itu, langkah kaki terdengar dari sisi rumah. Pelan, seperti seseorang berjalan di tanah kering. Pak Wirya menoleh cepat, tapi yang terlihat hanya bayangan batang randu yang bergerak pelan tertiup angin. Mereka pikir mungkin warga sekitar masih canggung. Mungkin besok akan ada yang datang menyapa. Mereka tetap optimis. Malam itu mereka tidur di dalam rumah dengan perasaan campur aduk. Menjelang tengah malam, saat angin bertiup lebih kencang, terdengar suara pintu kayu yang berderit. Tapi bukan dari rumah mereka. Suaranya datang dari kejauhan. Seperti ada rumah lain yang pelan-pelan membuka, lalu menutup kembali. Pak Wirya duduk dan menatap keluar lewat celah jendela. Tidak ada apa-apa. Hanya gelap dan suara ranting-ranting bambu saling bergesekan. Dan pada saat itulah, suara kursi bergeser terdengar dari teras warung. Tapi tidak ada seorang pun di luar. Fajar baru saja menyentuh lereng Merapi ketika Bu Nisa membuka jendela dapur dan melihat kabut putih menggantung rendah di antara pohon-pohon bambu. Udara pagi begitu dingin hingga uap tipis keluar dari mulut saat ia bernafas. Ia bangun lebih awal dari biasanya. Air sudah mendidih, nasi hampir matang, dan gorengan baru saja masuk ke dalam minyak panas. Pak Wirya sedang membersihkan meja warung di teras ketika suara langkah kaki terdengar dari arah jalan tanah. Suara pelan tapi pasti, seperti banyak orang berjalan bersamaan. Dalam hati, mereka senang. Mungkin ini pertanda baik.
Yang pertama datang adalah seorang ibu tua membawa bakul anyaman. Wajahnya teduh, senyumnya tipis. Ia tidak banyak bicara, hanya memesan nasi rames dan secangkir teh panas. Di belakangnya, muncul dua anak kecil berseragam SD lusuh, diikuti lelaki paruh baya mengenakan jaket flanel sobek di bagian siku. Warung kecil mereka jadi ramai dalam waktu kurang dari setengah jam. Bu Nisa hampir tak berhenti melayani. Ada yang minta mie rebus, ada yang minta gorengan dibungkus, tapi semua pembeli datang hanya pagi itu. Tidak ada satupun yang lewat jam 8. Yang lebih aneh, tak ada suara kendaraan, tak ada motor, tak ada sepeda. Tapi mereka semua datang, entah dari mana. Ketika Pak Wirya mencoba berbincang, jawaban mereka selalu singkat, sopan, tapi tergesa. Seolah mereka sedang kejar waktu. Bahkan anak-anak itu menolak jajan tambahan yang ditawarkan gratis oleh Bu Nisa. "Terima kasih, Bu," kata salah satu dari mereka sambil menunduk, lalu pergi cepat ke arah kebun di utara. Waktu warung mulai sepi dan langit makin terang, Bu Nisa duduk di bangku kayu sambil menghitung hasil. Ia tersenyum kecil. Uang yang masuk cukup banyak. Tapi senyum itu perlahan menghilang saat ia memeriksa salah satu lembaran 5 ribuan. Lembab, berbau tanah, dan sobek di sudut kiri bawah. Sama persis seperti lembar yang ia buang kemarin karena robek. Pak Wirya mengambil uang itu dan mengamati. Ia tidak bilang apa-apa, hanya memasukkannya ke dalam toples kecil dan menaruhnya di sudut meja. Mereka saling diam cukup lama sebelum akhirnya Bu Nisa berkata pelan, "Mas, tadi pagi kita laku banyak, tapi pas aku jalan ke belakang, ke arah rumah-rumah itu, kok sepi banget ya? Gak ada suara, gak ada pintu yang terbuka, semua kayak terkunci." Pak Wirya tidak langsung menjawab. Ia melihat ke arah rumah sebelah. Tirainya masih rapi, pekarangan bersih. Tapi memang tak ada tanda-tanda kehidupan. Siang itu mereka tak buka warung. Tubuh lelah, pikiran berkabut. Bu Nisa merebahkan diri di dalam rumah, sementara Pak Wirya tetap duduk di teras menatap jalan tanah yang mulai mengering dari sisa embun pagi. Matahari mulai condong ke barat ketika suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini cepat, terburu-buru. Pak Wirya berdiri dan menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi di bawah meja warung, ada sebungkus nasi rames lengkap dengan sambal dan telur dadar, masih hangat. Hari ketiga, warung itu kembali ramai. Bahkan sebelum matahari benar-benar terbit, suara langkah-langkah itu sudah terdengar mendekat dari arah jalan tanah. Seolah mereka tahu kapan nasi mulai tanak dan gorengan keluar dari penggorengan. Bu Nisa membuka warung dengan senyum kecil. Tapi di balik senyumnya, ada rasa was-was yang tak bisa ia jelaskan. Semua terasa terlalu cepat, terlalu rapi. Yang datang pagi itu sebagian wajah-wajah lama. Ibu dengan bakul anyaman, anak-anak berseragam lusuh, lelaki tua berjaket flanel. Mereka duduk di tempat yang sama dengan gerakan yang hampir sama seperti kemarin. Bahkan cara mereka mengunyah terasa seperti salinan. Dan yang paling mengganggu, senyum mereka semua persis. Bentuk bibirnya, cara mengangguk, sorot mata yang tak pernah benar-benar fokus. Bu Nisa mulai memperhatikan lebih detil. Ia menyadari sesuatu yang lebih ganjil. Hampir semua pembeli punya garis rahang serupa, dagu yang mirip, bahkan tai lalat di pipi salah satu ibu terlihat sama dengan perempuan yang kemarin duduk di ujung tikar, meski mereka memakai baju yang berbeda. Mereka seperti satu wajah dalam banyak rupa. Pak Wirya juga mulai resah. Ia mencoba memancing obrolan ke bapak berjaket flanel yang duduk di ujung tikar,
menikmati mie rebus dengan pelan. "Bapak tinggal di arah mana ya?" "Di bagian atas dusun." Lelaki itu menoleh pelan, senyumnya tipis, lalu menjawab, "Sebelah barat, Ba." Suaranya kering, dan setelah itu ia hanya menunduk dan menghabiskan mie-nya tanpa suara. Setelah selesai, ia meletakkan uang 5 ribuan yang lembab di atas tikar, lalu pergi, tanpa berpamitan. Kali ini, uang itu tidak diambil kembali. Hari itu, warung kembali sepi sebelum jam 9 pagi. Seolah semuanya hanya berlangsung di sela kabut subuh. Bu Nisa duduk lama di dapur, memperhatikan tumpukan uang yang semakin membingungkan. Semua lembab, beberapa bahu tanah, 1-2 bahkan seperti ada bekas jamur kecil di ujungnya. Malamnya, saat mereka berbaring, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Di luar rumah, suara langkah-langkah kecil kembali terdengar. Tapi kali ini lebih banyak, seperti anak-anak berlarian, kejar-kejaran mengelilingi rumah. Bu Nisa menggenggam tangan Pak Wirya. "Mas, itu tadi anak-anak ya?" Pak Wirya bangkit, mengambil senter dan membuka pintu depan. Tidak ada siapa-siapa. Halaman kosong. Kabut tipis menari-nari di atas rumput liar. Tak ada suara. Hanya gemerisik dedaunan kering yang berguguran. Tapi di tanah, jelas terlihat jejak kaki kecil. Banyak. Seperti bekas barisan anak-anak bermain di depan rumah. Bu Nisa menutup pintu perlahan. Wajahnya pucat. Pak Wirya hanya berdiri diam. Ia merasa seperti sedang dihitung mundur, tapi tak tahu menuju apa. Dan ketika ia kembali ke dapur untuk mematikan lampu, ia melihat sebungkus nasi yang belum ia masak. Sudah tersaji rapi di atas piring, lengkap dengan sambal teri dan telur dadar iris. Pagi hari keempat, warung kembali buka seperti biasa. Tapi kali ini ada perubahan yang sulit dijelaskan. Kabut pagi lebih tebal. Langkah para pembeli terdengar lebih lambat. Tapi saat mereka duduk dan makan, suasananya terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Bu Nisa tak bisa menahan rasa gelisahnya. Ia memperhatikan gerak-gerik setiap pembeli. Seorang ibu dengan kain batik duduk di sudut tikar sambil menyendok nasi pelan-pelan. Di sampingnya, anak kecil memakan tempe goreng tanpa berkata sepatah kata pun. Bahkan, ketika Bu Nisa mencoba menegur, anak itu hanya menatap kosong dan mengangguk pelan. Selesai makan, mereka meninggalkan uang yang lagi-lagi lembab, berbau tanah, dan kini makin banyak yang memiliki robekan serupa di sisi kiri bawah. Setelah semua pembeli pergi, Bu Nisa duduk di belakang meja kasir. Ia mencoba membereskan laci, mencari kantong plastik tambahan. Tapi tangannya menyentuh sesuatu yang aneh. Seperti kertas tua, bertekstur kasar dan kaku. Ia menariknya keluar. Sebuah lembaran koran, sudah kusam, warnanya kekuningan. Tanggal di sudut atas hampir pudar, tapi tahun yang tertera masih bisa dibaca, 1997. Yang membuat napasnya tercekat adalah judul kecil di pojok kanan bawah halaman itu. 4 keluarga hilang secara misterius di Dusun Gondomono. Diduga membuka usaha di lokasi yang sudah lama ditinggalkan. Bu Nisa membaca ulang kalimat itu. Tangannya bergetar. Ia memanggil Pak Wirya yang langsung datang dan ikut membaca isi artikel kecil tersebut. 4 keluarga dari kota membuka usaha kecil di wilayah Dusun Gondomono, Kecamatan Pakem. Hilang kontak selama 2 minggu. Tim pencari hanya menemukan sisa peralatan rumah tangga. Pemerintah desa menyatakan dusun tersebut telah dinyatakan tidak berpenghuni sejak tahun 1985 akibat tanah longsor yang memutus akses utama. Tak ada sisa suara.
Hanya denting jam tua yang menggantung di sudut dapur. Pak Wirya menghela napas panjang. Ia berdiri, melangkah ke depan lalu duduk di kursi kayu yang menghadap keluar rumah. Matanya memandangi jalan tanah di kejauhan. "Apa maksudnya, Mas?" tanya Bu Nisa dari dalam. Pak Wirya tidak langsung menjawab. Tapi beberapa menit kemudian, ia berkata pelan, "Kalau dusun ini kosong sejak 1985, kita sekarang tinggal dengan siapa?" Hari itu mereka tidak buka warung, tapi menjelang siang, terdengar seseorang mengetuk pelan dari depan rumah. Pak Wirya membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Namun di atas meja warung sudah ada 2 bungkus nasi rames yang tersusun rapi. Masih hangat, dengan catatan kecil di bawah daun pisangnya. "Terima kasih sudah memasak untuk kami. Besok kami datang lagi." Pak Wirya memutuskan untuk berjalan keliling dusun pagi itu. Kabut belum sepenuhnya terangkat. Udara dingin menusuk hingga ke tulang. Tapi ia tahu, kalau ia tak memeriksa sekarang, pikirannya akan terus dihantui. Ia menyusuri jalan tanah ke arah barat, melewati 5 rumah yang setiap hari ia lihat dari teras warung. Rumah-rumah itu berdiri rapi, bersih, dan tampak terawat. Tapi tak pernah ada yang keluar masuk. Tak ada jemuran, tak ada sandal di depan pintu. Ia berhenti di depan salah satu rumah berpagar kayu dengan pot bunga di terasnya. Pintu tertutup, tapi tidak terkunci. Dengan perlahan, ia mendorong daun pintu itu. Terdengar bunyi engsel tua berderit pelan. Ruangan di dalamnya gelap. Tak ada perabotan, tak ada karpet, hanya lantai kayu tua berdebu, satu kursi rotan reyot, dan tirai usang yang bergerak pelan tertiup angin. Tidak ada dapur, tidak ada kasur, tidak ada benda hidup. Seperti rumah yang sudah lama sekali ditinggalkan. Pak Wirya melangkah masuk. Bau apek menyengat. Ia mendekati kursi rotan itu dan melihat bantal tipis yang tampak seperti pernah basah lalu mengering. Di pojok ruangan ada tumpukan kardus kosong yang dimakan rayap. Tapi yang membuat tengkuknya dingin adalah ketika ia menemukan selembar uang 5 ribuan di bawah kursi. Basah, berjamur, dan sobek di sisi kiri bawah. Ia buru-buru keluar, menutup pintu itu dan mempercepat langkah menuju rumah lainnya. Ia mencoba satu pintu lagi, lalu satu lagi, dan semuanya sama. Tak ada kehidupan, hanya bangunan kosong dan dingin yang tampaknya sudah puluhan tahun tak dihuni manusia. Ketika ia kembali ke rumah, wajahnya pucat. Bu Nisa menyambutnya di pintu dengan nafas terengah. "Mas, tadi aku lagi di dapur, tiba-tiba lampu mati sendiri. Waktu aku nyalain lagi, di atas meja kasir, ada ini." Ia menunjukkan sepotong kain putih panjang, digulung rapi. Di bagian ujungnya ada simpul seperti ikatan kafan. Pak Wirya tak berkata apa-apa. Ia hanya duduk, memejamkan mata, dan menarik nafas dalam-dalam. Sore itu, saat mereka mencoba membereskan dapur, angin kembali bertiup kencang dari arah ladang. Lalu tiba-tiba, kain itu bergerak sendiri, jatuh dari meja, dan tergulung ke arah pintu belakang, tanpa ada yang menyentuhnya. Malamnya saat hendak mematikan lampu warung, Bu Nisa melihat ke arah etalase kaca. Refleksi bayangannya tampak tidak sendiri. Ada wajah lain samar di belakangnya, tersenyum. Hujan turun tipis malam itu. Kabut menggantung di sela batang bambu. Langit gelap tanpa bintang. Suasana dusun benar-benar senyap. Tapi justru dalam senyap itulah, ketukan di pintu depan terdengar sangat jelas. Tok, tok, tok. Bu Nisa sambil menjerit. Pak Wirya menenangkan istrinya, lalu melangkah perlahan ke arah pintu. Ia sempat ragu membuka, tapi suara dari balik pintu memanggilnya. "Mas Wirya, ini aku, Resno." Pak Wirya langsung membuka pintu. Di hadapannya berdiri pria yang dulu merekomendasikan dusun ini kepadanya. Tapi tubuhnya terlihat lebih kurus, wajahnya pucat, matanya dalam dan cekung. Ia memakai jaket hitam tua, jaket yang sama persis yang dikenakannya 2 tahun lalu.
saat terakhir mereka bertemu di Sleman. "Ayo ikut saya sekarang," ujar Pak Resno tanpa basa-basi. "Jangan tanya apa-apa dulu. Bawa istrimu." Tanpa pikir panjang, Pak Wirya menggamit tangan Bu Nisa. Mereka berdua menyusul Pak Resno keluar rumah, menembus gerimis, melewati jalan tanah di belakang rumah yang belum pernah mereka lewati sebelumnya. Jalan itu sempit, dibatasi semak tinggi dan pohon bambu liar. Udara semakin dingin. Tak ada suara malam. Hanya bunyi napas mereka bertiga yang terdengar di antara langkah terburu-buru. Arah yang mereka ambil menanjak, seperti menuju punggung bukit kecil. Sekitar 10 menit berjalan, mereka sampai di sebuah titik terbuka, agak tinggi. Dari sana mereka bisa melihat seluruh dusun Gondomono. Tapi yang mereka lihat bukan dusun yang mereka kenal. Tak ada rumah kayu, tak ada jalan tanah. Yang ada hanya lahan kosong. Pohon-pohon tumbang, puing-puing papan lapuk berserakan. Tanah retak di beberapa bagian, dan satu petak tanah yang seperti pernah digali, lalu ditutup kembali. Pak Wirya berdiri kaku. Ia menunjuk ke satu titik di bawah. Di situ warung kami. Itu rumahnya. Itu tempat tikar digelar tiap pagi. Tapi yang ada hanya semak liar dan sisa potongan kayu membusuk. Bu Nisa memegangi lengan suaminya erat-erat. Bibirnya bergetar. Ia hampir pingsan. Pak Resno mendekat pelan. Tempat ini semacam ruang bayangan antara dunia kita dan dunia lain. Kadang muncul, kadang hilang. Yang tinggal di dalamnya bukan manusia, tapi mereka tidak jahat. Mereka cuma belum selesai. Angin kembali bertiup dari arah lembah. Lembut, dingin. Seolah membelai tapi juga memperingatkan. Pak Wirya menoleh ke arah dusun yang tak lagi ada. Hatinya berdebar. Karena ia tahu, malam itu adalah batas. Dan jika mereka tak pergi sekarang, mereka mungkin tak akan pernah kembali. Angin semakin kencang saat mereka berdiri di atas bukit. Daun bambu di bawah berdesir seperti ribuan bisikan samar yang saling bertumpuk. Kabut turun perlahan, menyelimuti reruntuhan yang dulunya diyakini sebagai rumah mereka. Pak Resno mengajak mereka duduk di batu besar tak jauh dari tepi bukit. Wajahnya terlihat lelah. Sorot matanya sendu, seperti seseorang yang memikul rahasia terlalu lama. "Dulu saya pikir saya gila," ucapnya lirih. "Tiap pagi jualan bensin, ada yang beli, ada yang bayar, ada yang cerita soal kebun dan ternak. Tapi tiap siang saya keliling dusun, kosong semua, gak ada siapa-siapa. Rumahnya rapi, tapi sunyi, sama seperti yang kalian lihat." Pak Wirya dan Bu Nisa hanya bisa mendengarkan. Keduanya belum berani bicara. Pak Resno melanjutkan. "Sampai suatu malam, saya dikejar suara. Langkah kaki kecil di belakang rumah. Ketawa lirih anak-anak. Pintu yang dibuka sendiri. Dan waktu saya tanya warga desa bawah, mereka bilang Gondomono itu sudah ditutup sejak 85. Longsor. Gak bisa ditempuh. Gak ada yang tinggal di sana sejak itu." Bu Nisa menutup wajahnya dengan kedua tangan. Napasnya pendek, matanya sembab. Tapi air matanya tak sempat jatuh karena suara Pak Resno tiba-tiba berubah lebih serius. "Kalian masih hidup. Tapi kalau kelamaan tinggal di sana, kalian bisa ikut jadi bagian dari mereka." Pak Wirya menoleh. "Maksudnya?" Pak Resno menatap lurus ke kabut. Dusun itu kayak ruang bayangan, antara nyata dan tidak. Ada yang bilang tempat kayak gitu terbentuk dari trauma dan kerinduan banyak orang yang kehilangan rumah, yang pernah mati di sana, yang tak bisa pulang. Ia menarik napas panjang,
lalu berkata lebih pelan. Yang kalian temui bukan manusia, tapi mereka juga bukan makhluk jahat. Mereka hanya ingin merasakan hidup sekali lagi. Lama mereka terdiam. Yang terdengar hanya suara detak jantung masing-masing dan desir angin yang seolah menyusup ke sela-sela tulang. Lalu Pak Wirya bertanya, "Kalau kami masih hidup, kenapa warung kami laris? Kenapa nasi kami habis tiap hari? Kenapa mereka datang terus?" Pak Resno senyum tipis. Senyum yang bukan karena lega, tapi lebih seperti penyesalan yang disimpan bertahun-tahun. Karena kalian memberi apa yang mereka rindukan. Kehangatan pagi, asap dari dapur, rasa sambal yang dulu pernah ada. Itu semua adalah hal terakhir yang mereka ingat tentang menjadi manusia. Bu Nisa mendekap lututnya. Tubuhnya menggigil. Tapi bukan karena dingin. Ada sesuatu dalam penjelasan itu yang terasa sangat menyayat. Tiba-tiba dari balik kabut terdengar suara lonceng kecil. Lembut. Sekali bunyi. Lalu hening lagi. Pak Resno menoleh cepat. Wajahnya berubah tegang. "Mereka tahu kita mencoba pergi," katanya pelan. Pak Wirya bangkit. "Jadi, kita harus lari sekarang?" Pak Resno menggeleng. "Jangan lewat jalan tadi, sudah tertutup. Tapi aku tahu satu jalan lagi. Kita harus mutar ke sisi timur, lewat parit kecil dan pohon besar." Bu Nisa berdiri, kakinya lemas. Tapi ia tahu, tak ada pilihan lain. Mereka bertiga mulai menuruni sisi bukit, menembus kabut yang makin tebal. Jalanan sempit, licin, dan dipenuhi duri-duri semak yang merobek ujung baju. Dan di belakang mereka, jauh di balik kabut, terdengar suara langkah-langkah kecil mulai mengikuti. Tanah di sisi timur bukit terasa lebih becek dan lembab. Mereka bertiga berjalan cepat, sesekali terjatuh, menunduk melewati ranting liar dan melompati akar-akar besar yang menjalar seperti urat hidup dari dalam bumi. Langkah mereka dikejar waktu, tapi waktu di Gondomono bukan waktu biasa. Di sana, matahari bisa naik, tapi suasana tetap kelam. Angin bisa berhenti, tapi suara masih bergerak. Dan setiap langkah seperti membunyikan sesuatu yang hanya terdengar oleh mereka yang tak terlihat. Pak Resno berjalan paling depan. Di belakangnya, Pak Wirya menggamit lengan Bu Nisa yang nyaris kehilangan keseimbangan. Nafas mereka memburu, tapi tak satu pun dari mereka berhenti bicara. Takut suara mereka menarik lebih banyak perhatian. Lalu mereka sampai di sebuah palit kecil. Airnya mengalir lambat, keruh kecoklatan, dan di sisi satunya berdiri sebuah pohon besar, menjulang dengan akar yang mencuat seperti tangan-tangan patah. "Lewat sini," kata Pak Resno. Ia menunduk di bawah akar pohon dan mengajak mereka masuk ke semacam lorong alami dari semak dan batang. Jalurnya sempit, nyaris seperti perut bumi yang lembab. Tapi sebelum mereka semua berhasil masuk, suara dari belakang membuat Bu Nisa berhenti melangkah. Suara kursi kayu digeser, diikuti bunyi piring yang jatuh, dan suara kompor menyala. Padahal mereka jauh dari rumah, jauh dari warung. Pak Wirya menoleh. Matanya langsung tertumbuk pada jalan tanah yang baru saja mereka lewati. Tapi jalan itu sudah berubah. Pepohonan yang tadi berdiri di tepi jalan kini tumbuh saling silang membentuk pagar alami yang tak bisa dilewati. Semak yang tadi hanya setinggi lutut kini menjulang setinggi dada. Dan dari balik rimbunannya seperti ada mata-mata yang mengintip. Tapi tidak pernah menampakkan wajah. "Ini bukan jalur tadi," kata Bu Nisa dengan suara gemetar. "Tadi nggak sesempit ini." Pak Resno menoleh dengan wajah tegang.
Mereka tahu kita mencoba pergi. Kadang mereka nggak suka. Tapi tenang, kita belum buntu. Ia kembali berjalan, lebih cepat kali ini. Bunisa menahan Ishak. Kakinya terluka oleh duri, tapi ia terus maju. Pak Wirya menggenggam tangannya erat-erat, menyuruhnya jangan menoleh ke belakang. Lalu tiba-tiba jalan terbuka ke sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon randu. Di tengahnya ada batu besar berlumut, datar di permukaan, seolah pernah digunakan sebagai tempat duduk atau altar. Pak Resno berhenti di depan batu itu. Kita tunggu di sini. Dia yang menjaga tempat ini akan tahu. Bunisa duduk di batu dengan nafas putus-putus. Tangannya dingin, tubuhnya gemetar. Ia menggenggam kalung kecil di lehernya, mencoba menenangkan diri. Lalu angin berhenti. Benar-benar berhenti. Suara malam lenyap. Tak ada jangkrik, tak ada burung hantu, tak ada gesekan ranting. Udara terasa menekan, seperti sesuatu sedang mengamati. Dan dari balik pepohonan, muncullah sosok lelaki tua. Langkahnya pelan. Kepalanya dibalut kain batik. Bajunya serba hitam. Di tangan kanannya menggenggam tongkat kayu gelap berukir. Ia tidak berkata-kata, hanya berdiri di depan mereka. Diam, tapi matanya dalam. Menatap Pak Wirya dan Bunisa seperti seseorang yang sudah tahu seluruh isi hidup mereka. Pak Resno menunduk hormat di hadapan lelaki itu, lalu berkata pelan, "Mereka masih ingin kembali." Lelaki tua itu mengangguk sekali, lalu memutar tubuhnya, berjalan pelan ke arah semak sebelah timur, dan jalan di belakangnya terbuka. Langkah mereka pelan saat mengikuti lelaki tua itu menuruni jalur sempit di sisi timur. Tak ada suara, tak ada kata-kata. Hanya daun basah dan tanah lembek yang membungkam setiap gesekan. Udara seolah ditarik keluar dari sekitar mereka. Sunyi sekali. Bunisa berjalan sambil memegangi perutnya yang mual. Entah karena lelah, takut, atau ada sesuatu yang lebih dalam lagi yang mengguncangnya. Pak Wirya terus menggenggam tangannya, mengarahkan setiap langkah. Sementara Pak Resno berjalan paling belakang, sesekali menoleh ke belakang. Jalan setapak itu berakhir di satu titik. Sebuah celah terbuka di antara dua batu besar. Dari sana, tampak sama rumah kayu mereka yang berdiri miring, seperti baru dihantam angin kencang. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Rumah itu terlihat porak-poranda, meja warung patah di tengah, kardus-kardus bahan makanan hancur dimakan rayap, kain tirai sobek, kompor miring, etalase kaca pecah di sudut bawahnya. Dan yang paling membuat Bunisa nyaris roboh adalah lantai dapur dipenuhi jejak kaki kecil yang berlumuran tanah basah. Pak Wirya hanya berdiri kaku, mulutnya setengah terbuka. Ia mencoba menyadari bahwa semua yang selama ini mereka alami memang nyata. Warung itu memang laris, tapi bukan oleh mereka yang hidup. Pak Resno menunduk. Tempat ini sudah lama ditinggal manusia, tapi yang masih tinggal adalah rasa rindu. Rindu yang terlalu dalam sampai menolak hilang. Pak Wirya melangkah masuk. Setiap sudut rumah seperti berubah, seolah semua kehangatan pagi-pagi sebelumnya hanyalah bayangan yang dikembalikan oleh waktu. Di atas meja kasir, ia melihat sesuatu yang membuatnya diam. Kaleng kecil berisi uang receh lembab, dan di bawahnya, secari kertas lusuh bertuliskan tangan. "Terima kasih sudah menerima kami." Pak Wirya menggenggam kaleng itu, lalu meletakkannya kembali dengan perlahan. Kemudian ia menoleh ke arah dusun yang kini tampak sekarat. Rumah-rumah yang dulu berdiri kokoh, kini tinggal rangka. Pekarangan yang kemarin bersih kini ditelan lumut dan daun kering. Warung mereka seperti belum pernah benar-benar ada. Matahari mulai naik, tapi tak terasa hangat. Langit di atas Gondomono tetap kelabu, seakan menahan sesuatu agar tidak pergi. Tanpa berkata, Pak Wirya dan Bunisa mulai mengemasi barang yang masih tersisa. Hanya sedikit yang bisa dibawa. Sebagian alat masak sudah bengkok,
Pakaian mereka basah berjamur dan lemari kecil di dalam kamar sudah dipenuhi rayap. Saat mereka bersiap meninggalkan rumah itu, Pak Resno berdiri di depan pintu dan berkata pelan, "Saat kalian keluar dari sini, jangan menoleh ke belakang. Apapun yang kalian dengar, abaikan. Mereka hanya ingin dikenang." Pak Wirya mengangguk. Dan saat itu, dari kejauhan, terdengar suara anak kecil tertawa. Disusul suara ibu memanggil dengan lembut. Kemudian langkah-langkah kecil mendekat. Di ujung jalan tanah merah, bayangan-bayangan samar mulai bermunculan. Siluet puluhan orang berdiri berjajar, tak bergerak, tak melambai. Mereka hanya melihat kepergian dua orang yang pernah menghidupkan kembali warung mereka, meskipun hanya sebentar dan hanya di antara bayangan. Mobil tua itu melaju pelan menuruni jalan tanah dari Dusun Gondomono. Ban bergelut dengan batu kerikil dan genangan sisa hujan semalam. Di belakang, kabut mulai mengaburkan pemandangan. Rumah kayu tempat mereka tinggal selama seminggu menghilang perlahan seperti debu yang dibawa angin. Bu Nisa duduk diam di jok depan, memeluk perutnya yang terasa berat. Matanya menatap kosong keluar jendela, tapi hatinya belum benar-benar pergi. Sementara Pak Wirya menggenggam setir erat, mencoba fokus pada jalan, meski pikirannya masih tertinggal di rumah tua yang seakan tak pernah benar-benar ada. Di rumah adik Bu Nisa di Unggaran, mereka menetap untuk sementara waktu. Rumah itu kecil, sederhana, berdiri di pinggir kebun cengkeh. Suaranya ramai, tetangga sering lalu lalang. Anak-anak bermain layangan di halaman. Semuanya terasa normal, tapi hanya di permukaan. Hari-hari berjalan lambat. Tapi ada sesuatu yang tidak biasa. Saat Bu Nisa mulai memasak kembali, tangannya bergerak tanpa ragu. Ia meracik sambal, menanak nasi, mengiris daun jeruk, dengan gerakan yang seperti dipandu dari balik pikirannya. "Masakanmu makin enak, Bu," ujar Pak Wirya suatu malam. Suara itu pelan, hampir seperti bisikan. Kayak waktu kita di sana. Mereka saling pandang. Bukan karena takut, tapi karena rindu. Rindu pada suasana yang tak bisa dijelaskan. Rindu pada warung yang hanya hidup di antara bayangan. Beberapa minggu kemudian, Bu Nisa melahirkan anak perempuan. Prosesnya cepat. Subuh itu langit redup, suara hujan pelan menetes di atap seng. Perawat menyerahkan bayi mungil dengan tubuh hangat dan tangis yang nyaring. Mereka menamainya Ratri. 40 hari setelah kelahiran Ratri, sesuatu terjadi. Pagi itu saat Pak Wirya membuka warung kecil mereka baru di pojokan pasar desa, ia melihat sebungkus nasi daun pisang di depan pintu. Di atasnya terlipat secarik kertas kuning tua. Tulisannya halus. "Selamat atas kelahiran Ratri. Dia membawa rasa baru ke dunia ini. Kami tak bisa datang, tapi kami senang bisa ikut merasakannya." Tak ada tanda tangan, tapi Pak Wirya tahu betul. Tulisan itu milik seseorang yang pernah makan di warungnya. Seseorang yang tak pernah benar-benar ia kenal, tapi juga tak pernah benar-benar pergi. Ia melipat kertas itu, menyimpannya di dalam laci warung. Hari-hari berganti minggu. Bulan berganti musim. Warung kecil itu tetap ramai. Kadang pembelinya biasa saja, tapi sesekali muncul satu dua wajah yang terasa terlalu tenang, terlalu diam, terlalu familiar. Dan mereka selalu membayar dengan uang pas. Lembut, tak terlipat. Tak pernah berbau tanah lagi, tapi tetap terasa seolah datang dari tempat yang lain. Pak Wirya dan Bu Nisa tak pernah lagi membicarakan Dusun Gondomono. Tapi setiap pagi saat aroma sambal dan mie rebus mulai naik dari dapur, dan suara sendok bertemu piring mulai berdenting pelan, mereka tahu masakan itu bukan cuma untuk yang hidup,
tapi juga untuk mereka yang hanya ingin merasakan hidup sekali lagi. Tak semua tempat yang kita tinggali itu nyata, dan tak semua yang kita temui benar-benar hidup. Ada ruang-ruang di dunia ini yang tak tercatat di peta. Tempat di mana waktu berjalan pelan. Tempat di mana mereka yang sudah pergi masih bertahan karena satu alasan, rindu. Kisah Pak Wirya dan Bu Nisa bukan tentang kesalahan pindah rumah. Bukan pula tentang warung di kampung angger. Tapi tentang bagaimana kenangan bisa membentuk dunia sendiri. Tentang bagaimana rasa, perhatian, dan kehangatan sederhana bisa jadi satu-satunya jembatan antara hidup dan yang telah tiada. Hikmahnya, jangan pernah menganggap sepi sebagai tanda tak ada apa-apa. Karena kadang, justru dalam diam, ada banyak yang sedang memperhatikan. Dan bagi siapapun yang pernah kehilangan, yang pernah merasa sendiri, mungkin mereka hanya sedang duduk di tikar warung kecil, menunggu sepiring nasi dan segelas teh hangat untuk sekadar